Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar 30 dukun santet yang membuat Kang Ujang Bustami kewalahan. Setelah pada duel pertama Kang Ujang tumbang dan harus digotong oleh para kru ketika dia ada di lokasi berair. Dan pada kedua tantangan 30 dukun santet, Kang Ujang kembali belum bisa menuntaskan perlawanan. Para dikondisikan makin menyesatkan sebagian dukun yang menyerang secara gabungan pada waktu itu. Lalu kini Ujang Bustami untuk menuntaskan 30 dukun santet dan akhirnya meminta petunjuk dan Nyi Roro Kidul atas seperti apa selanjutnya. Mari simak videonya sampai selesai. Sebelum itu saya mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya saya bersemangat dalam mensiarkan agama Islam. Masih berlanjut pertarungan dengan 30 dukun santet. Kali ini setelah kamu jangan menyampaikan bahwa belum tuntasnya keberadaan 30 dukun santet menyerang yang kedua kali, dan seperti banyak biar tahu Kang Ujang Bustami harus seimbang pada pertemuan pertama dan masih menyisakan sebagian dokumen pada duel untuk kedua kalinya, sehingga untuk keamanan dirinya kalau itu ini kan hujan, kami mencoba mencari petunjuk untuk mengalahkan 30 dukun santet biadab yang masih tersisa sampai ke akar-akarnya. Datang ke seorang praktisi, kali ini Kang Ujang Bustami menanyakan kegiatannya dalam berdakwah dengan cara yang berbeda, yaitu dengan memberantas dunia perdukunan yang keluar dari syariat agama. Dalam waktu itu Kang Ujang Bustami mendatangi seorang praktisi spiritual yang berada di daerah Cibiru, Kuningan untuk mencoba mencari cara dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya. Coba berbincang-bincang Kang Ujang Bustami dengan seorang praktisi wanita yang bisa berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul untuk mengajar 30 dukun santet yang masih tersisa. Menurut Kang Ujang, dalam dunia kala itu Kang Ujang Bustami belum menerapkan karena kelelahan dan menarik mundur ketika duel di gunung pada waktu itu. Dalam perbincangan dengan Ibu Lilis, seorang praktisi yang sudah berkecimpung di dunia praktisi selama 10 tahun tersebut, Kang Ujang Bustami menanyakan banyak hal terkait kegiatan yang biasa dilakukan selama, dan yang menarik perhatian bahwa Mama Lilis yang menyukai warna hijau ini bisa mendatangkan Bunda Ratu Kidul yang sering kali masuk ke dalam tubuhnya secara gaib dan diberi Bunda Ratu Kidul. Dan kali ini kamu jangan menanyakan bahwa Kang Ujang belum selesai untuk mengalahkan 30 yang belum tumbang secara tuntas setelah kedua kali dengan dukun tersebut. Lalu kemudian mencoba bertanya ke Bunda Roro Kidul untuk bertanya terkait kegiatan dakwahnya. Menurut Kang Ujang bahwa beliau kemarin tahu dengan 30 dukun santet hingga akhirnya kewalahan dan belum selesai untuk menyadarkan 30 dukun tersebut. Dalam pertanyaan kepada Bunda Ratu Kidul masuk ke dalam tubuh Ibu Lilis, menurut Bunda Ratu Kidul bahwa kegiatan Kang Ujang sangatlah baik dalam syiar dan juga memberantas dukun santet dan sejenisnya. Dan Kang Ujang menanyakan kiranya bacaan apa yang harus dibaca agar kuat kepada Bunda Ratu Kidul, dan rupanya adalah Asmaul Husna. Bacaan yang diberi oleh Bunda Ratu Kidul untuk kamu jangan dibaca agar diberi kekuatan dan keselamatan dalam dakwah yang dilakukannya. Lalu kemudian Bunda Ratu Kidul meninggalkan tubuh Ibu Lilis, dan kemudian ibu ini kembali tersadar seperti sedia kala. Itulah bincang-bincang Kang Ujang Bustami dengan Ibu Lilis, seorang spiritualis wanita yang biasa mendatangkan Bunda Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Kang Ujang untuk semua adalah yang baik, adalah orang yang bisa menolong dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain, karena semua syariat dan hakikat hanya dari Allah SWT. Orang baik adalah orang yang bisa dan bisa memberi manfaat untuk orang lain, karena semua syariat dan hakikatnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menurunkan hujan
Tidak ada orang yang kuat dan tidak ada orang yang hebat, karena orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Dari orang yang hebat adalah orang yang mampu menolong orang yang lemah, karena kuat dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu, semua bukan hal yang harus dipermasalahkan. Yang terpenting bagi kita adalah mengambil hikmah kebaikan dan bisa mengamalkan yang beliau sampaikan. Yang jelas apa yang Kang Ujang Bustami lakukan dan nasihatnya dalam membasmi dukun santet dan yang lainnya telah membuat kita tahu dan berhati-hati praktek para dukun dan membuat kita lebih bertakwa serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian rangkuman ulasan kami terkait pembahasan seputar bantuan orang yang bisa mendatangkan Bunda Ratu Kidul. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.